Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evin Kurniati dengan NIM 2022-106001. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester dengan mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Bu Lena Maglena, Eskom MNSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi tabungan di BPR dengan karyawan 1 yaitu customer service, 2 teller, ketiga back office, dan keempat yaitu kepala cabang. Dengan soal ujian tengah semester yaitu membuat diagram konteks, diagram level 0 atau diagram 0, lalu diagram detail level 1, level proses 1, dengan level 1 proses 2, level 1 proses 3, dan level 1 proses 4. Pertama, saya akan menjelaskan diagram konteks yang sudah saya buat. Diagram konteks pada sistem informasi tabungan di BPR. Entitasnya itu ada 5, ada customer service, bank office, teller, kepala cabang, dan juga nasabah itu sendiri. Yang pertama, dari customer service, yaitu memberikan atau informasi produk bank kepada sistem informasi di tabungan BPR, lalu output-nya data nasabah. Nah, dari nasabah itu sendiri, yaitu entitas nasabah memberikan data diri kepada sistem dan keluar output-nya itu data nasabah ke customer service. Nah, di sini entitas nasabah memberikan uang setoran yang kemudian uang setoran tersebut akan diterima oleh teller. Lalu dari sistem informasi tabungan BPR itu mengirimkan output kepada nasabah yaitu rekening nasabah, informasi produk bank, dan juga buku tabungan. Dan kepada teller, teller menginputkan rekening nasabah dan transaksi nasabah, lalu mengeluarkan output yaitu uang setoran nasabah yang sudah diinputkan oleh nasabah tersebut dan mengoutputkan buku tabungan juga. Di bank office, sistem menginputkan laporan yang sudah terjadi dari customer service, teller, dan juga nasabah, lalu mengeluarkan output yaitu data transaksi. Nah, semua laporan tersebut akan dilaporkan kepada kepala cabang. Selanjutnya saya akan menjelaskan di diagram zero itu sendiri. Nah, ini adalah diagram zero yang sudah saya buat. Ada 5 proses yang saya buat di diagram ini. Pertama, yaitu customer service menginputkan informasi produk untuk membuka rekening nasabah. Nah, nasabah itu sendiri memberikan data diri nasabah untuk membuka rekening nasabah. Lalu mengeluarkan output untuk nasabah yaitu informasi produk bank, dan untuk customer service ada data nasabah. Dan mengeluarkan output yang kemudian disimpan di data store, yaitu laporan nasabah baru. Sesudah proses ke-1, proses kedua yaitu ada penyetoran awal. Penyetoran awal ini melibatkan 2 entitas yaitu nasabah dan teller. Nasabah menginputkan uang setoran awal, lalu teller menerima uang setoran nasabah. Nah, dari teller tersebut mengirimkan input yaitu rekening nasabah yang kemudian diterima oleh nasabah. Nah, di proses ketiga yaitu transaksi. Di sini teller melakukan transaksi nasabah yang disimpan di data store laporan transaksi. Yang proses keempat yaitu ada validasi transaksi dan cetak tabungan.
dari sini yaitu menghubungkan dari transaksi, memasukkan data transaksi kepada proses keempat, lalu dikeluarkannya output kepada teller yaitu buku tabungan, dan buku tabungan itu sendiri juga di, diterima oleh nasabah. Nah, dari proses keempat ini diterimanya data transaksi lalu dihubungkan dengan terminator bank office. Dengan lanjutan ada proses kelima yaitu laporan. Data transaksi tadi masuk ke laporan, dan bank office ini membuat laporan ke proses laporan, lalu proses laporan tersebut disimpan ke data store laporan harian, dan laporan ini akan diberikan atau disetorkan kepada kepala cabang. Selanjutnya ada diagram detail level 1 proses 1. Di sini menjelaskan tentang proses 1, yaitu customer service, membuka customer service yang melakukan atau membuka rekening baru dengan nasabah, dengan proses yaitu nasabah mengirimkan data dirinya, lalu data tersebut diolah oleh customer service yang akan memeriksa data nasabah, lalu buat rekening nasabah. Nah, proses ini dimasukkan atau diinputkan ke data store, yaitu laporan nasabah baru. Selanjutnya ada level 1 proses 2, yaitu penyetoran awal. Penyetoran awal ini yang dilakukan oleh nasabah menyetorkan uang ke proses 2.0.1, yang selanjutnya uang setoran itu diterima oleh teller, lalu teller menginputkan setoran awal dari rekening nasabah, lalu kemudian divalidasi rekening, lalu dicetak rekening. Nah, setoran tersebut akan masuk ke data store laporan transaksi. Setelah melakukan cetak rekening, rekening tersebut akan dicetak lalu dimasukkan ke nasabah. Nah, teller ini transaksi nasabah masuk ke proses 3.1 yang sudah sebelumnya saya jelaskan, lalu ada masuk ke data transaksi 4.0. Ini 3.0 itu transaksi, dan 4.0 yaitu validasi atau cetak buku tabungan yang kemudian mengeluarkan output untuk nasabah, yaitu buku tabungan itu sendiri. Nah, selanjutnya diagram detail level 1 proses 3, yaitu memvalidasi atau memposting semua laporan. Nah, di sini Bank Office sendiri menerima data transaksi dari proses 4.0 yang kemudian akan melalui proses edit laporan. Data laporan tersebut dimasukkan ke laporan nasabah baru. Nah, sudah diedit laporan tersebut melakukan proses selanjutnya, yaitu posting laporan. Posting laporan ini mengeluarkan output data laporan tersebut dimasukkan ke masing-masing laporan, yaitu laporan nasabah baru, laporan transaksi, dan juga laporan harian. Nah, setelah posting laporan itu, laporan tersebut pun laporan harian bank itu merupakan outputnya yang kemudian diterima oleh Bank Office. Nah, selanjutnya ada diagram detail level 1 proses 4, yaitu menerima laporan
harian bank yang diterima oleh kepala cabang. Nah, dari proses yang sebelumnya, yaitu proses 5.0.1, yaitu tampilan data laporan, dari 3 laporan tersebut, itu ditampilkan di proses sini, lalu dibuat data laporan yang kemudian bisa dilihat oleh kepala cabang. Nah, proses yang selanjutnya yaitu cetak laporan harian bank. Di sini, eee, cetak laporan harian bank mengeluarkan output yaitu data laporan harian bank masuk ke data store laporan bank yang kemudian output-nya yang diterima adalah laporan harian bank. Sekian penjelasan ujian tengah semester yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.